teman-teman, balik lagi sama aku Adam Sidarta dari Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, offering C. Nah, di sini aku mau ngomong dikit deh. Jadi, kemarin kan sempat aku bilang kalau materi pada matematika sampai sini saja. Nah, ternyata belum, teman-teman. Jadi di video kali ini aku ngebahas lagi materi pada mata kuliah Matematika 2 ya teman-teman. Nah, tapi ini berbeda seperti video matematika sebelumnya karena ini berbentuk seperti studi kasus di apa namanya? Di pembangkit listrik ya, sesuai prodiku. Jadi nggak sama materi-materi sebelumnya yang cuma ngebahas soal dan pembahasan tipis-tipis ya. Jadi ini ada pembahasannya, ada penjelasannya juga. Nah, jadi ini adalah tugas mata kuliah Matematika 2 berbentuk studi kasus yang membahas materi yaitu adalah aplikasi integral, teman-teman. Pengaplikasian integral pada pembangkit listrik, teman-teman, atau pada prodiku. Jadi yang relevan dengan prodiku, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jadi aku mau kasih tahu sedikit. Nanti kita di sana bakal ngebahas, ada pembahasannya, ada penjelasan rumusnya, terus ada pembahasan soal, ada kesimpulan dan lain-lain, teman-teman. Nah, jadi biar nggak berlama-lama di pembukaan atau intro ini, kita langsung aja ke video pembahasannya, teman-teman. Oke, let's go. Teman-teman, jadi sekarang kita udah masuk ke materi dari pengaplikasian integral untuk analisis efisiensi thermal di PLTU ya. Oke, jadi sekarang kenalin lagi. Mungkin kalian udah lupa ya. Nama aku Rasya Adam Sidarta, NIM 240934701714. Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, offering C ya, teman-teman. Oke. Teman-teman, ini belum mode ini. Nah, biar kita enak ngejelasinnya ya. Oke. Kita lanjut. Sabar, kita ubah dulu. Ya. Kelihatan kan sekarang? Oke. Aplikasi integral, teman-teman. Integral memiliki peran penting dalam analisis termodinamika pada sistem pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, terutama dalam menghitung besaran energi seperti kerja atau W selama proses konversi energi. Pada siklus thermal seperti Rankine, integral juga akan digunakan dalam perhitungan termodinamika, terutama saat menghitung kerja sistem efisiensi thermal di PLTU. Dengan demikian, integral menjadi alat analisis matematis yang sangat penting dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan performa sistem pembangkit uap, teman-teman. Nah, jadi aku jelasin sedikit. Thermal, maksudnya integral ini punya fungsi khusus ya di prodiku atau yang relevan dengan prodiku. Jadi integral itu sangat diperlukan untuk penghitungan thermal, untuk perhitungan suhu, boiler, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, lalu aku juga mau jelasin. Di sini kan ada ditulis pada siklus thermal seperti Rankine ya. Nah, Rankine itu adalah siklus termodinamika ideal yang digunakan untuk menganalisis pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, siklus ini menggambarkan bagaimana energi panas, misalnya dari pembakaran batu bara, gas, atau biomasa diubah menjadi kerja mekanik yang kemudian dikonversi menjadi listrik oleh generator, teman-teman. Nah, jadi jelaskan ya sampai di sini untuk aplikasi integral. Nah, kita masuk ke penggunaan umum integral. Nah, di sini tadi aku udah tulisin nih rumusnya. W sama dengan integral batas atas V2, batas bawah V1, P kali dV. Nah,
Aku jelasin, rumus ini menyatakan kerja atau energi mekanik yang dilakukan oleh sistem, misalnya uap dalam turbin saat mengalami perubahan volume pada tekanan tertentu dalam konteks PLTU. Saat uap mengembang di dalam turbin, volumenya bertambah dan tekanan berkurang. Selama proses ini, kerja dilakukan oleh uap terhadap bilah turbin, dan ini dihitung dengan integral tekanan terhadap volume. Nah, ini udah ada penjelasannya. W itu sama dengan kerja, biasanya dalam satuan joule. Nah, P tekanan fluida, biasanya dalam pascal atau bar. dV volume spesifik, atau biasanya menggunakan bentuk meter kubik atau kilogram. Nah, atau volume total tergantung konteks. Nah, ini integral, simbol integral. V1, V2 merupakan batas volume awal dan akhir dari proses. Oke, lanjut. Nah, kita udah masuk ke pembahasan soal nih. Pembahasan soal buat aplikasi integral ini ya teman-teman. Jadi, pada sebuah PLTU soalnya, pada sebuah PLTU, uap mengalami ekspansi di dalam turbin. Selama proses ini, tekanan uap terhadap volume mengikuti fungsi PV sama dengan 900 V dalam kPa, yaitu kilopascal, dan V dalam meter kubik. Jika uap mengembang dari volume awal, V1 sama dengan 2 meter kubik ke V2 sama dengan 6 meter kubik, teman-teman. Nah, pertanyaannya, hitunglah kerja total W yang dilakukan uap selama ekspansi menggunakan integral. Oke, jadi ini disuruh menghitung menggunakan integral ya teman-teman. Karena ini bisa diselesaikan dengan integral. Kita lanjut. Nah, jadi ini aku sediain slide kosong biar kita bisa nyelesain soal ya. Soalnya kalau diketik itu susah ya teman-teman ya. Cara nulisnya kayak lebih rumit gitu. Nah, jadi aku tulisin ini aja. Oke. Jadi kita berpaku ke rumus yang tadi ya. Langsung kita tulis saja W sama dengan integral V2 V1 batas bawahnya P V dV. Atau bisa kita tulis ininya sebentar. P per V ya teman-teman. Nah, bisa kita tulis seperti itu. Nah, jadi langsung aja kita masukin ke rumusnya ya. Soalnya kita masukin ke rumus, W sama dengan tadi integral 6, batas atasnya, batas bawahnya 2, 900 per V dV, teman-teman. Nah, setelah kita dapat, setelah kita masukkan rumus ini, kita harus ingat dulu bahwa kalau mau menyelesaikan integral dengan soal seperti ini adalah integral 1 per V, jadi angkanya ini dikeluarkan ya teman-teman, ganti 1 per V dV sama dengan ln V. Oke. Nah, kita lanjut. W sama dengan 900 dikali integral batas atas 6, batas bawahnya 2, 1 per V dV, teman-teman. Nah, jadi kita tulis sama dengan 900 kali ln V, batas atasnya 6, batas bawahnya 2. Nah, bisa kita tulis setelah ini ya. Setelah ini bisa kita tulis W sama dengan 900 kali ln 6 min ln 2. Oke. Jadi gini ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita tulis sekarang. Aku lanjut di sini ya. Sini. Nah. Maaf. Lanjut di sini. Nah.
Lan 6 min dan 2 sama dengan. Nah, kita tulisnya seperti ini ya teman-teman. Lan 6/2 sama dengan berapa? 6/2 3 ya teman-teman, sama dengan dan 3. Nah, jadi kita tulisnya seperti ini. Nah, sesuai dari sifat logaritma dan aku tadi udah coba di kalkulator saintifik ya. Lan 3 itu sama dengan 1,0986. Nah, jadi bisa kita hasilkan ya. Bisa kita tuliskan seperti ini. W sama dengan, kita tulis sesuai rumus ini ya tadi, yang terakhir. 900 dikali hasil dari ini, yaitu Lan 3. Lan 3 adalah 1,0986. 900 dikali 1,0986 sama dengan, kita tulis 988,74 kJ atau bisa kita sebut kilojoule. Nah, jadi hasil dari soal yang tadi, nah soal ini ya, hasil dari soal ini yaitu V-nya adalah 900, lalu V1-nya atau batas bawahnya 2, lalu batas atasnya 6, batas bawahnya 2, batas atasnya 6. Kita tulis seperti rumus berikut ya, rumus berikut, dan tidak melupakan aturannya seperti ini, yaitu integral 1/V dV sama dengan Lan V. Jadi kita hasilkan seperti ini, yaitu 988,74 kilojoule teman-teman. Nah, jadi pembahasan soalnya seperti ini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kesimpulan. Nah, kita udah masuk kesimpulan nih. Integral memainkan peran penting dalam perhitungan energi, teman-teman. Maaf, aku ganti dulu. Perhitungan energi pada siklus kerja PLTU, khususnya dalam menentukan kerja yang dihasilkan oleh fluida kerja selama proses ekspansi di turbin atau proses kompresi oleh pompa dengan menggunakan rumus W sama dengan integral P dV, teman-teman. Nah, kita dapat menghitung kerja mekanik dari perubahan volume fluida terhadap tekanan. Nilai kerja ini digunakan untuk menganalisis efisiensi termal PLTU, yaitu perbandingan antara energi keluaran kerja dengan energi masukan panas dari bahan bakar, teman-teman. Oke. Nah, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton pembahasan ini sampai akhir ya, teman-teman. Semoga video pembahasan ini bermanfaat buat kalian dan teman-teman yang menonton ya. Oke, itu dia tadi teman-teman video pembahasan dari pengaplikasian integral pada pembangkit listrik tenaga uap ya. Pembahasanku tadi, jadi materiku tadi adalah pengaplikasian integral dalam pembangkit listrik tenaga uap untuk analisis efisiensi termal pada PLTU, teman-teman. Oke. Nah, jadi misalnya kalian masih ada yang bingung atau ada cara lain atau ada pendapat lain, kalian langsung aja di share di kolom komentar sanggahan kalian atau pertanyaan kalian ya, karena nanti di kolom komentar bakal aku balas satu persatu, teman-teman. Jadi kalian komen sebanyak-banyaknya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang salah ya teman-teman, kalian komen aja. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini supaya aku bisa lebih semangat lagi teman-teman ngerjainnya. Tapi untuk ini adalah video terakhir ya, video terakhir untuk matematika pada video pembahasan matematika 2 ya teman-teman. Jadi ini video terakhir. Nah, nanti masih ada lagi satu video, yaitu video probabilitas dan statistika ya teman-teman, karena materinya belum selesai. Ada satu video lagi. Nah, ini merupakan video terakhir teman-teman. Oke.
Oke, itu aja dari aku. Makasih buat kalian yang udah menonton video pembahasannya sampai selesai ya teman-teman. Di share, di subscribe. Oke, itu aja. Bye bye. Let's go.